Jihan, kalau pertanyaannya pertama, sudah berapa lagu dinyanyikan, inget nggak? Aduh, kalau berapa lagu Jihan nggak inget karena Jihan mulai karir pertama itu dari TK. Dari TK. Jihan lomba dari TK, terus kelas 3 SD baru berani panggung ke panggung. Itu pun masih Umi kayak ini anakku dong, biar nyanyi nggak usah dibayar nggak apa-apa gitu kan, biar punya pengalaman dulu gitu kan. Terus itu dari fee 50.000 naik ke 75.000 itu aja kayak hati tuh ya Allah seneng banget gitu kan. Nggak nyangka sekarang Jihan bisa berdiri di sini dengan karir yang gimana ya, yang alhamdulillah sukses lah ya. Itu pun karena anak-anak Jilo fans Jihan yang selalu dukung Jihan sehingga Jihan bisa sampai ke tahap ini. Kalau masalah lagu Jihan nggak ingat sekarang udah lama banget. Kalau obsesi awal itu cita-citanya apa? Dulu Jihan model sebenarnya, modeling, asli modeling. Terus kalau cita-citanya pilot. Itu dari karir pertama sama cita-cita dia udah nggak sinkron ya. Terus ternyata sekarang dikasih Allah dititipin rezeki lewat bernyanyi dangdut. Ya udah alhamdulillah. Jarang bisa dibilang kayak jarang ada anak seusia Jihan yang udah bisa bantu orang tua intinya gitu. Jadi Jihan coba bisa bersyukur, terus gimana untuk maintenance karir Jihan yang sekarang, gimana cara Jihan bertanggung jawab pada karir Jihan sekarang. Emang usianya berapa? 17 Januari kemarin. Berarti sudah lulus sekolah? 2 SMA. Masih sekarang? Masih 2 SMA. Bagaimana bagi waktunya? Jadi dulu pas Jihan udah lebih kenal sama masyarakat itu pas kelas 2 SMP. Jadi pas kelas 2 SMP itu Jihan udah nggak bisa bagi kan antara sekolah reguler biasa yang harus masuk setiap hari, tapi jobnya Jihan udah mulai merambat ke Jateng yang harus nggak bisa pulang 3 hari 4 hari gitu kan, dan Jihan nggak dapet izin sama dari sekolahan. Akhirnya Jihan sekeluarga mikir matang-matang gimana kalau homeschooling aja gitu biar gampang, biar bisa aja belajar di mobil, belajar di rumah gitu kan, jadi nggak harus langsung masuk ke sekolah regulernya sampai sekarang. Kalau kuliah pengen lanjutin nggak? Harus dong. Jadi Jihan kepengen antara karir sama pelajaran itu, pendidikan itu harus balance karena pendidikan itu juga penting. Kita nggak mungkin dong Jihan sampai tua nyanyi terus gitu ya kan, pasti pendidikan itu ada waktunya berguna gitu. Jadi kita sekarang bangun relasi, terus kita juga bisa nabung mulai dari sekarang. Nah pendidikan itu menunjang karir kita ke depannya juga gitu loh. Jadi kalau bisa harus balance. Apa pendapatnya tentang sekolah daring sekarang ini? Gimana ya, nggak terlalu efektif sih kayaknya, karena namanya juga yang setiap hari face to face sama gurunya aja kadang nggak masuk di otak gitu kan pelajarannya, apalagi sekarang tuh agak susah kayaknya, makin agak susah buat nangkap pelajaran daring karena kita nggak tahu itu murid-muridnya itu bener-bener ngedengerin yang apa yang dijelasin gurunya atau mereka daring sambil mainan gitu kan. Nggak semuanya open kamera, open voice gitu kan, kadang kayak cuman buat absen didengerin doang gitu. Tapi ya salut juga sih buat mereka yang masih tetap semangat sekolah walaupun harus daring gitu. Itu susahnya 2 kali lipat menurut Jihan. Nyanyi, menghafal lagu berapa lama rata-rata? Kalau Jihan menghafal lagu itu tergantung mood. Kalau moodnya baik, lagi senang gitu, mungkin sehari itu nggak nyampe sehari sih, itu sehari buat lirik ya. Kalau nadanya paling dengerin berapa kali gitu udah nyantol. Tapi kalau lagi nggak mood atau lagi kayak nggak pengen ngapalin lagu, itu mau nyampe seminggu diapalin pun pasti nggak bisa masuk gitu. Jadi intinya harus tergantung mood dulu. YouTube, gimana sekarang perubahan fenomena dari dulu rekaman pakai kaset diedarkan, sekarang diletakkan di YouTube? Pendapatnya gimana? Itu pengaruh banget sih. Kalau dulu kan kita kaset itu kita terima jadi nih. Jadi
klien kita udah milihin, kamu pakai lagu ini ya, lagu ini syutingnya di sini, bayaran. Nah udah. Kalau sekarang apalagi kita kena pandemi, itu kita nggak bisa off air, kita nggak bisa on air seperti biasa, kita nggak bisa cari mata pencaharian, apalagi buat teman-teman yang sekitar entertainment semuanya itu pengaruh banget. Jadi Jian harus beralih gimana caranya. Jian tuh ngebuktiin ke teman-teman, ke fans kalau Jian ini masih ada, Jian nih masih di sini, masih berkarya gitu. Akhirnya Jian buatlah YouTube. Jadi Jian mikir, oh pandemik ini ada hikmahnya juga gitu kan. Kalau nggak ada pandemik, Jian nggak mungkin buat YouTube karena emang waktunya nggak ada buat ngebagi antara YouTube sama off air gitu kan. Jadi sekarang teknologi makin canggih, makin maju. Jadi gimana kita juga harus nggak boleh terkelan sama zaman. Kita harus mikir gimana bikin konten YouTube. Terus apalagi sekarang juga ada TikTok itu kan. Astaga, itu kayak harus mengikuti zaman banget. Kita nggak boleh tergilas oleh zaman, tuh nggak boleh. Jadi harus mikir ini sekarangnya lagiin lagunya apa. Kita harus bikin konten kayak gimana biar orang-orang tertarik. Itu susah. Itu susah dan tantangannya di situ. Ketika Jihan nyanyi, itu manajemennya yang dilibatkan dari beberapa personil? Kalau manajemen sekarang Jian masih gimana ya, masih terbagi 2 pintu. Jadi untuk acara TV atau job nasional itu Jian serahkan sama manajemen Jian yang di Jakarta. Kalau masih di lokal-lokal sini masih bisa dihandle sendiri, itu Umi sendirian. Kenapa manggilnya Umi? Karena manggilnya Umi. Karena gimana ya, Umi juga udah haji alhamdulillah. Jadi ya biar pas aja gitu Umi Abah. Udah nggak mau lepas jilbab lagi? Kalau jilbab itu, hijab itu Jian masih daily Jian pakai hijab. Jian masih belajar siapa sih manusia yang nggak pengen jadi lebih baik lagi gitu kan. Doain aja semoga istiqomah gitu. Kalau Jian banyak sih yang bilang kayak kenapa sih Jian kok lepas pakai hijab gitu kan. Bukan masalah lepas pakainya. Di sini Jian pengennya masih pengen belajar gitu kan. Pokoknya kalau niatnya baik pasti Allah yang menilai gitu loh. Mau orang-orang bilang apa, pokoknya Jian tahu sendiri kalau niat Jian baik, kenapa enggak. Genrenya kenapa pilih dangdut? Mungkin karena lingkungan sekitar Jian juga dangdut ya, belum enggak, kalau pop itu enggak terlalu, karena Jian juga dari desa. Jadi orang-orang tuh lebih prefer ke dangdut. Nah, jadi kakak Jian dulu juga penyanyi dangdut. Terus akhirnya Umi punya beberapa relasi ke berbagai macam ya dangdut orkes gitu kan. Akhirnya mulailah di situ di dangdut ranahnya. Obsesi masih pengen mungkin berduet sama siapa project yang belum kesampaian? Kalau spesifik duet sama siapa Jian belum sih. Kalau bisa ya pastinya kepengen bikin project sama senior lah gitu ya kan, biar nambah pengalaman juga, nambah silaturahmi juga. Harapannya apa ke depan? Harapan Jian pengen tetap bertahan di dunia musik. Kita juga tahu sendiri ini musik persaingannya ketat, makin kesini makin banyak bintang-bintang baru yang muncul gitu kan. Ini tuh kalau nasihatin Jian begini, itu kalau ada yang muncul lagi, ada yang trending lagi, ya udah biarin, itu yang waktunya mereka, rezekinya mereka. Tapi gimana caranya kita itu harus usaha tetap bertahan gitu kan. Walaupun mereka muncul, jangan sampai orang-orang itu lupa kalau di sini juga ada Jihan gitu. Jadi gimana caranya kita tetap berkarya, kita tetap usaha, ya itu tadi, biar nggak mengecewakan orang-orang yang udah mendukung Jihan dari awal sampai sekarang. Target nikah? Target nikah? Apa? Target nikah? Kok pertanyaan ini kok angel krungu ya? Aduh, langsung tiba-tiba apa? Target nikah? Oh, kaget bukan karena nggak denger. Kalau target nikah langsung merah-merah ini. Target nikah paling ya 22, 23
itu targetnya Dian sendiri, nggak tahu kalau jodohnya masih disimpan sama Allah gitu kan. Besok ya udahlah biar besok aja gitu ya. Atau takut karena Umi, aduh Umi. Ya, nggak bisa ngomong. Apalagi silahkan. Ada yang mau tanya lagi? Udah?